sempalan daripada kelompok Syiah, yaitu adalah Rafidiyun, Syiah Rafidah. Yasubbuna, kerjanya orang-orang Syiah Rafidah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, para guru, para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sebenarnya bisa terkandang sesaatnya nama dan kaulah menjadi kong sahibul bait yang kita ditolong Bapak Siti dan keluarga besar. Semoga kalaban menghadirkan kajian-kajian ilmu anak cucu sahibul bait, moga-moga diparingan tertina foto secinta dengan ilmu berjugan nambah bina barokah ketia ilmu semanfaatul barokah. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa ada kaca-kaca jamaah anggota kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu istiqomah kita belajar bersama dalam rangka untuk menguatkan akidah kita, menguatkan ajaran-ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dari para ulama-ulama salaf kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi benteng yang kuat untuk membentengi organisasi Nahdlatul Ulama sehingga bisa menambah kepedulian serta semangat untuk mengembangkan dan mengajarkan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Seampun karang Kak Dito ya dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah dari para Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Moga-moga kula panjenengan oleh barokah beliau serta para ulama dan para aulia sebagai Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nyereng lanjut lagi pengajian malam semakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempalan daripada kelompok Syiah, yaitu adalah Rafidiyun, Syiah Rafidah. Yasubbuna, kerjanya orang-orang Syiah Rafidah ini. Jadi Rafidah ini adalah bagian daripada kelompok Syiah. Jadi Syiah ini kan banyak aliran, banyak macam, banyak cabangnya. Ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Itsna Asyariyah, ada Syiah Zaidiyah. Termasuk diantaranya ada Syiah Rafidiyah, Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ini kenapa beliau mencantumkan? Karena ini yang memang sangat ekstrim diantara daripada Syiah. Kenapa kok dikatakan ekstrim? Karena yasubbuna Sayyidina Abu Bakar, selalu mencaci maki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda. Tidak hanya Sayyidina Abu Bakar yang dicaci maki, tetapi juga wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Dua sahabat ini yang menjadi sasaran caci makian mereka. Kenapa kok mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Alasan mereka adalah karena Sayyidina Abu Bakar dan Umar ini adalah yang kurang pantas ataupun merebut kekuasaan khalifah yang mestinya itu turun kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Jadi dianggap mereka itu adalah merampas. Padahal kalau melihat sejarah, Sayyidina Abu Bakar ini langsung ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi khalifah. Sebagai isyarat, Sayyidina Abu Bakar ini dijadikan pengganti Nabi untuk menjadi imam sholat. Maka dari itu para sahabat sepakat, kalau Nabi saja menggantikan Abu Bakar sebagai imam sholat, yang mana di situ adalah agama urusannya, maka tentang kepemimpinan kenegaraan, maka otomatis Abu Bakar itu yang layak untuk menjadi khalifah. Akhirnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak terima. Makanya dikatakan di antara penyebab nama dikatakan sebagai Rafidhi, orang yang menolak. Rafidhi ini kan dari rafdul, menolak. Kenapa dikatakan Rafidhi? Karena menolak Abu Bakar dan menolak Sayyidina Umar. Makanya disematkan nama Rafidhi. Ada yang mengatakan dari ulama, dikatakan Rafidhi itu pada saat itu datang kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, Zaid bin Ali Zainal Abidin. Ini yang punya yang ditokohkan oleh Syiah Zaidiyah, yaitu adalah Imam Zaid. Imam Zaid ini adalah anak cucu Sayyidina Ali. Kemudian di situ banyak pengikut yang fanatik terhadap Imam Zaid, Zaid bin Ali Zainal Abidin. Kemudian di situ di antara kelompok mereka ada yang masih loyal kepada Abu Bakar dan Umar, biasa menerima dan mengakui bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Umar. Tapi ada sebagian dari kelompok Zaidiyah ini yang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ketika mencaci maki ditinggalkan, hina berjadi Imam Zaid, ditinggalkan. Ketika ditinggalkan dan mereka meninggalkan Imam Zaid, akhirnya Imam Zaid mengatakan, antum rafadtumuni, kalian itu menolak dan meninggalkan saya. Maka dengan kata-kata Imam Zaid rafadtumuni, maka disitulah disebut dengan Syiah Rafidhah. Ada dua versi. Ala kulli hal, kalau Syiah Rafidhah ini memang tidak mengakui kepada Abu Bakar dan tidak mengakui kepada Sayyidina Umar. Dan beberapa sahabat yang juga sama nasibnya menjadi sasaran bulian, caci makian Syiah Rafidhah. Padahal kita tahu dalam keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Sayyidina Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad, nomor 2. Sobu mereka paling bagus bisa Sayyidina Abu Bakar setelah Nabi. Tingkatannya Nabi Muhammad terbaik, berbanding Sayyidina Abu Bakar. Nomor 2 Sayyidina Umar. Ini ditolak oleh mereka. Kalau cuma sekedar untuk menolak sebagai khalifah, untuk menolak sebagai khalifah setelah Nabi dan mencaci maki, asalkan tidak menolak suhbahnya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, ada yang mengatakan tidak kufur, cuma dosa besar. Tapi kalau sampai meniadakan suhbah bahwa itu sahabat Nabi, maka kafir. Kenapa dikatakan kafir? Karena suhbahnya Abu Bakar kepada Nabi itu langsung nas daripada Al-Quran. Dikatakan di dalam Al-Quran, gimana iqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Di saat Nabi itu berkata kepada sahibnya, kepada sahabatnya, siapa?
Para ulama mufassirin mengatakan sahabat di situ maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau suhbah nikah sebagai kanca dan sebagai sahabat Nabi ditiadakan oleh mereka, jelas kafir. Kenapa? Menolak terhadap nas Al-Quran. Makanya bahaya. Sahabat nikah luar biasa. Kita jangan sampai terikut dengan pemahaman dari tadi. Nikah sesat dan bisa menyesatkan. Apa maksudnya? Akan dijadikan panutan oleh orang untuk mencaci maki. Apa? Abu Bakar boleh dicaci maki pada saat itu. Nah, boleh sekelas orang yang belumnya, maka akan menjadi caci makian. Dan juga mencaci maki sahabat seperti Abu Bakar. Nikah tak pantas. Kenapa? Karena beliau itu adalah sebagai estafet untuk sampainya dakwah Islam kepada kita. Menghubung Sayyidina Abu Bakar, hubung Sayyidina Umar, hubung para sahabat, kelebihan dari orang apa. Jadi kita ini punya jasa besar kepada para sahabat-sahabat Nabi. Nah, nikah ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, nur ajaran-ajaran mereka. Dan mereka tidak hanya sekedar mencaci, wa yakrahuna sahabat radhiyallahu anhum. Tak lebur, tak senang lah sahabat. Saya tak senang yang saya dinali. Nah ini makanya kenapa dikatakan Syiah? Syiah itu adalah orang-orang yang loyal terhadap Ahlul Bait. Saya dinali. Kalau itu pengertian Syiah, fa'ana Syi'i. Kalau orang yang cinta Ahlul Bait itu dikatakan Syiah, maka saya juga sih. Karena kita wajib mencintai Ahlul Bait. Tapi Syiah itu positif sebenarnya. Karena kalau artinya Syiah itu adalah orang yang loyal kepada Ahlul Bait. Yang negatif itu adalah Rafidhahnya. Kenapa? Nolak terhadap Abu Bakar dan Sayyidina Umar sekaligus mencaci kepada beliau. Ini kayak yang negatif. Karena mencinta kepada Ahlul Bait kan tidak ada waktu. Hibbu ahla baiti bihubbi. Cintailah keluargaku Ahlul Baitku semata-mata di situ karena ada cintaku kepada mereka. Tapi cinta kepada Ahlul Bait sama dengan tidak cinta kepada Nabi. Ya kalau itu dikatakan siapa anak sih? Tapi kalau menolak Abu Bakar maka saya bukan Rafidhi. Nah, maka kita bukan Rafidhi. Kita adalah orang-orang yang sangat memuliakan dan menghormati para sahabat-sahabat Nabi, lebih-lebih khulafaur rasyidin. Karena mereka adalah termasuk al-mubasysyaruna bil jannah, langsung mendapatkan tiket gratis masuk surga. Gratis loh. Kio dia orang jamin tak ke. Saya rasa langsung dari kanjeng dari Gusti Allah. Pahbab minyak sabut Abu Bakar oleh tiket ya oleh tiket apa yang mau temu ya kita mau gawain selamat itu amin. Nah saya penting kelawan panjenengan juga ngasteteh jangan sampai mengotori lidah kita untuk mencaci maki dan membuli para sahabat Nabi. Nanti akan beberapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita harus menghormati dan memuliakan sahabat. Kemudian wa yubalimuna hawa sayyidina Ali wa ahli baiti. Tapi mereka itu sangat mubalaghah, terlalu di dalam mencintai Sayyidina Ali dan ahli bait, ahlul baitnya, keluarga Sayyidina Ali. Tapi mereka Sayyidina Ali luar biasa. Loyalnya, cintanya sangat luar biasa. Ridwanullahi alaihim ajmain. Qala Sayyid Muhammad fi Syarhil Qamus. Ini ada salah satu tokoh ahli sunnah mazhabnya Hanafi, namanya Sayyid Muhammad Al-Murtada Az-Zabidi. Beliau itu punya kitab namanya Syarhul Qamus. Aslinya adalah Tajul Arus fi Jawharil Qamus. Beliau itu juga punya karangan kitab Idhafus Sadatil Muttaqin fi Syarhi Ihya Ulumuddin. Singarang Ihya Ulumuddin. Singarang syarahnya.
Syekh Muhammad As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dari Yaman, dari Zabid. Kami madhabnya Hanafi. Beliau di dalam kitab Syarhul Qamus atau Tajul Arus, beliau mengatakan wa ba'duhum yartaqi ilal kufri. Sebagian daripada Syiah Rafidhah ini ada yang kufur. Bahkan dan juga ada yang menjadi zindik. Zindik itu orang-orang yang sangat kita masuk bagian daripada kekufuran yang tidak iman kepada hari kiamat dan juga tidak iman kepada beberapa hal yang memang harus diimani. Ini termasuk zindik, kafir zindik, bagian daripada kafir. A'adallahu wal muslimin minha. Semoga Allah menjauhkan kita semua dan umat Islam daripada kekufuran dan kezindikan. Mereka itu ada yang sampai pada tingkatan kufur. Kenapa? Karena sampai betul-betul di dalam kebenciannya kepada para sahabat sampai pada batas terlalu. Bahkan ada yang sampai di antara pengikut Sayyidina Ali ini yang loyal dan cinta kepada Sayyidina Ali, dari saking cintanya sampai menuhankan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini kan sampai berarti pengiran. Saingan nasi wawasa siapa? Cuma pada saat itu katanya selama sejarah pengikut mereka itu, pengikut beliau itu yang menuhankan Sayyidina Ali, yukbar, dibakar sama Sayyidina Ali. Karena pun tak ada Sayyidina Ali dituhankan, yukbar di Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan tidak ada generasi. Tapi generasi-generasi yang lain yang tidak sampai pada tingkat menuhankan, tapi dalam segi kecintaan yang luar biasa sampai cintanya cinta buta. Gojak cinta buta sampai kepada sahabat yang lain termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain itu mereka benci dan tidak suka. Bahkan Sayyidina Utsman Nasa mengatakan kan setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Sayyidina Utsman, mengatakan juga Sayyidina Utsman pun yang paling layak setelah Sayyidina Umar, andaikan memang di situ ada khalifah, pasti Sayyidina Ali dan bukan Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Ali katanya lebih mulia daripada Sayyidina Utsman. Itu kata mereka. Saya mula fanatik cernanya itu. Mula fanatik tak bisa. Penyakit ini. Maka teori ini kan terlalu fanatik. Biar apa? Biar sila yang tidak ekonya coba ke. Maka mulakan cinta itu melakukan. Dan ada pepatah mengatakan kalau cinta sudah kuat, semut di seberang lautan itu kelihatan yang kecoba dari mata tak ngabus, tak ngangali. Artinya apa? Kalau sudah dia cinta kepada seorang, pohon bagus aku. Kecobaannya akan tutup. Yang mula tak cinta, maka sebagus dalam baik nak saya dengan Abu Bakar ada. Sebelum sekali. Lah ini adalah penyakit. Ketika orang ini cinta tak biasa, benci tak biasa, tidak sampai pada batas terlalu. Jadi kita biar sama-sama enak. Kita biar juga paham bahwa manusia itu pasti ada baiknya dan juga ada jeleknya. Di saat kita melihat kebaikannya, ya kita dukung dan kita akui bahwa itu baik. Kalau memang ada salahnya, kita juga mengakui bahwa itu adalah hal yang salah. Ini kenyamanan biasa. Apa nanti? Kan mencinta sudah keterlaluan, membenci keterlaluan. Makai kami ini dia. Kami ini kita cinta dulu. Karena apa? Bila mati aku lagi boleh. Itu nggak biasa. Jadi dari nama itu tak kali barengan. Apa tiga pikiran. Mohon kamu suatu ini itu kan biasa. Perkara benci lah biasa, benci biasa. Sampai dia benci. Anak apa? Tak boleh beli jadi kau besar.
Saya dah berhaji tak kau di Mosul. Saya dah berhaji tak kau di Bekasi. Dulu lambat kan berada tu. Cik jarang tahu apa jawapannya tu. Balik bila gua seharian, saya dah berhaji banyak orang yang cintai. Oh, dus bila. Melepas dia dulu dah berhaji banyak cintai. Betul? Cinta ke cinta dulu. Tak boleh balik bila siapa. Emang benci. Ini belum dia. Jawab dia biar iya lambat. Tak tahu itu apa. Cinta yang setengah mati berarti yang kecil lagi. Lah makanya itulah untuk menjaga-jaga itu, karena hati seseorang itu ke depan kita sama-sama tidak kalah sakit. Kemudian kau qala al-Qadhiyyah fi Syifa. Al-Imam Qadhiyyah mengatakan di dalam kitab Syifa, an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fabibughdi abghadahum. Apa kata beliau dalam hadis ini? Allah fi ashabi. Saya nak nastete dekatan sahabat. Dia beliau. Jika bahasa Allah ni kan pada takdir. Hati-hati nastete dekatan sahabat tapi la tattakhiduhum gharadan ba'di. Jangan jadikan mereka itu sasaran caci makian setelah saya. Dalam sahabat jangan jadikan sebagai topik untuk mencaci maki mereka setelah saya, kata Nabi. Kenapa? Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Siapa orang yang mencintai mereka, maka dengan kecintaanku kepada mereka, maka mereka akan mencintai mereka. Ketimbang beda orang cinta ke sahabat atas dasar kecintaan Nabi kepada sahabat, maka dia akan mencintai sahabat atas dasar mencintai Nabi. Ini saya maksud, siapa orang yang cinta kepada sahabat, maka dengan sebab kecintaanku kepada sahabat, dia akan mencintai sahabat. Wa man abghadahum fabibughdi abghadahum. Dan barang siapa yang membenci para sahabat, fabibughdi, maka dengan kebencianku kepada orang tersebut, maka dia akan membenci terhadap sahabat. Artinya ini, mon orang nikah cinta ke sahabat, maka Nabi akan cinta kepada orang itu. Kalau kita benci kepada sahabat, maka Nabi juga benci kepada kita. Ketina bacaan kula bimbingan, mon kula bimbingan nikah cinta ke sahabat, Nabi akan cinta kepada kita. Sebab kenapa? Nabi cinta kepada mereka. Tapi sebaliknya, siapa orang yang benci kepada sahabat, maka pun aku akan membenci dia. Maka mereka itu orang-orang yang membenci kepada para sahabat, Nabi akan benci kepada orang tersebut. Kenapa? Ya karena Nabi tidak benci kepada sahabat. Nah inilah yang menjadi dasar kita, kenapa kita harus mencintai kepada sahabat. Karena sahabat ini kan tingkatan yang sangat luar biasa. Wali berapapun yang zaman makin di akhir zaman setelah sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke makin, 1000 wali kutub sekalipun, dibanding dengan sahabat yang bodoh, tapi dia sahabat tak nyampe. Terujud selain jatuh. Bukan karena kealiman, bukan karena kesolehan, bukan. Karena ada gelar sahabat. Makanya sahabat itu sangat luar biasa. Papolong tapi selain sahabat, penting diamalnya satu sahabat. Tak ada. Walaupun orang sekarang mau berinfak, bersedekah dengan emas sebesar gunung, bahkan gunung Nabawi, Serajo, di sahabat pun hanya sesuap nasi yang diberikan oleh sahabat, maka sesuap nasi itu tetap unggul daripada sedekah yang emas gunung sebesar apa. Anak mau bisa zanikan orang ada.
Makanya orang kemuliaan ini kan betul. Ada orangnya yang mulia, ada tempatnya yang mulia, ada waktunya yang mulia. King mun orang ngasih mulia, neng ikan dengan kama aboy pakun tembus dan bersama. King mun pun orang nggak mulia, ebok to bila aboy, mun orang nggak pun mulia pakun tembus dua dan bersama. Benih kan akan teror dengan sahabat. Sangat jen sedikit raja gua apa? Tingkatan derajatnya raja. Kengkun subung nabi bi rasul cek saringa beda sahabat sih paling layak. Itu tingkatan derajat kedua adalah nabi dan para rasul. Beda kemuliaannya ke tempat. Tempatnya kan beda sih mulia. Mon eguna akin tempat ini kan. 2 bulan lebih tembus dia tak mele saya rasa. Kenapa? Raudhah sebut dengan Madinah. Mon orang bernegeri atur orang nak saya rasa benyadu salibut dalam mulut potek saya rasa pun tembus kata Allah. Anak tempat kamu dia. Dan nikah bisa kejar kalau dia. Mon saya pertama adalah saya kejar. Mon nikah bisa kalau dia. Kor ntar ke Mekah kata. Antar lebih dari kan. Kering-keringan antar ke Mekah dulu. Oh tapi nyari si tingkatan tempat-tempat selain. Tengah bazar. Allah. Ini kan kenangan di situ memang mustajab. Jelas kalau beda dasar beda anu nggak jelas. Apa saya tuh ya karya bisa. Tak milih orang cara baik. Nah ini untuk mengimbangi orang sederajat itu tak pada video pertama supaya apa punya kesempatan tuh nanti mau tak jadi ngagri kak tadi nanti nggak boleh banyak terus sekolah. Ada juga waktu yang mustajab, ada waktu yang mulia. Qur'an ini betul ini kan kalau bimbingan insyaallah mustajab bila termasuk diantaranya adalah Lailatul Qadar. Banyak nih penggelar Lailatul Qadar, kemudian ada Nisfu Sya'ban, kemudian Lailatul Idul Fitri wa Idul Adha. Bahkan setiap minggu hari Jumat di situ ada waktu yang mustajab. Jadi kata minggu lebihan kan aku bisa mengambil dan kemudian memanfaatkan waktu itu. Saya dulu. Mula dapat waktu dia kita terima bisa. Tapi kalau untuk sahabat ni kan orang ni kan orangnya sudah tingkatannya para aulia orang dengan biasa orang ni kan bersebut dengan biasa tu orang ni kan aturan yang mampu tak betul dengan multazam benar langsung tembus tak betul dengan Lailatul Qadar aman gula bimbingan dia tak Lailatul Qadar dia makanya makanya kita ini supaya apa? Sama-sama imbang, sama-sama di dua mati. Maka antara bebas waktu dan juga ruang, orang apa mati kan ini? Nak rela buat mati. Maka atu dua bunyi kecil kulit. Maka atu dua bunyi tu mati. Enak kan? Mereka orang dari itu masjid, dari itu masjid. Mau Tuhan ini kenapa? Kayak tuan teng mancing, tuan teng mancing kan dom-dom, di bahasa Arab pasek mancing, terus marah ilmu, guna menang mancing kalau di pasek, mau reklam betul tu, Bismillahirrahmanirrahim, ada sabun Allah, nasib Allah, surga Allah, kita terima, mari, kita terima hukum, berkata hukum, ketimbang berdoa orang misalkan matur padi naik akan mano ya kan apa begitu ya mano Allah padin Allah ini ke mano ini gongku ubah ya mesti mohon bawel ini ke mano datang dia datang dia rombongan kenapa orang nggak tahu itu tak mulia. Insya Allah dan mau kepada anak.
pada kesempatan seperti orang semua di dunia. Nikah dasar yang pertama. Wa man adahum faqad adani. Siapa orang senyage sahabat, faqad adani, maka berarti orang dia nyage engkau. Ini ancaman dari Nabi. Ia mau nyage sahabat, tidak harus fisik, apalagi fisik. Nyagein adena, nyagein perasaan, apalagi menyakiti fisik, maka berarti sama persis dia telah menyakiti. Waman adani, ben siapa orang saya nyage engkau, faqad adallah subhanahu wa ta'ala, berarti nyage Gusti Allah, berarti nyari musuh Gusti Allah. Jadi kamu orang-orang Gusti Allah, mun orang-orang Gusti Allah ilah salah ya, bakal ketemu musuh Gusti Allah. Mun la ketemu Gusti Allah, buru tak kamu mulai. Cekap dengan Gusti Allah. Sobungkan mengantar, sobung tempat berilmu. Waman adallaha, ben siapa orang yang menyakiti Allah, mencaci Allah, memaki Allah, yusyik an yakudahu, khawatir orang tersebut akan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti muntai seorang timun seorang juga akan terselamat. Dan nikah adalah salah satu bahwa kita mencintai sahabat itu semata-mata ya karena cinta kepada Allah. Kenapa? Karena berarti cinta ke sahabat berarti cinta ke Gusti Kanjeng Nabi. Cinta ke Kanjeng Nabi berarti cinta ke Gusti Allah. Ini kan tidak berlangsung ya. Cuma orang nyagein sahabat berarti nyagein Gusti Kanjeng Nabi, nyagein Gusti Allah, mau nyagein Gusti parang orang. Jadi ini kita secara tidak langsung mencintai habaib, mencintai para sahabat. Itu adalah kita mencintai Allah. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan kalau Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian itu mencaci maki para sahabat-sahabat. Faman sabbahum fa'alaihi laknatullah. Siapa orang yang mencaci maki para sahabat, maka dia wajib mendapatkan laknat Allah. Dan wal malaika, benikun Allah, malaikat kafir, wal nas ajmain, manusia kafir nikah sama-sama laknat. Apa maksud laknatan di sini? Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Cepat jauh dari laknat. Nikah mulai jauh dari rahmat Allah, jauh dari rahmat malaikat dan manusia. Sohum paling gerakan oleh. La yakbalullahu minhu sirfan wala adlan. Ben Allah tak kira bakal naremah dari orang kenika yang mencaci para sahabat sirfan, ibadah wajib, wala adlan, dan juga ibadah sunnahnya kafir. Jadi sirfan di sini dalam syarah hadis dimaknai ibadah fardu. Adlan itu ditafsiri dengan ibadah sunnah. Ketimun lah si wajib, si sunnah tak ikat terima. Pakala kau nak wajib 5 waktu tak terima. Puasa wajib Ramadan tak terima. Zakat tak terima, haji tak terima. Si sunnah dia. Nah, boleh tak dia mati? Kan subuh mulai. Nah ini kan bahayanya dari ini yang mengatakan bahwa mencaci sahabat itu ada yang mengatakan hukumnya haram, bahkan sampai mengatakan kafir. Kemudian ada lagi waqala sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Fa innahu yaji qaumun fi akhir zaman yasubbuna ashabi.
Ini kan termasuk sudah diprediksi oleh Nabi. Jangan mencaci